والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puja dan puji dan rasa syukur kita senantiasa kita persembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhitung oleh kita semua. Mudah-mudahan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bisa kita syukuri. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, ahlul bait serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk di antara umat yang senantiasa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan, dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keburukan yang mesti kita jauhi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, madza ba'da Ramadan? Apa setelah bulan Ramadan? Sesungguhnya bulan Ramadan telah berlalu dari hadapan kita semua. Setiap orang akan memetik hasil dari apa yang dikerjakannya selama bulan Ramadan. Jika ia mengerjakan ibadah, ketaatan dan amal saleh pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia akan memperoleh ganjaran yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia melakukan amal-amal yang buruk pada bulan Ramadan, maka dia juga akan memperoleh ganjaran yang buruk atas apa yang dilakukan tersebut. Walaupun bulan Ramadan ini telah berakhir, namun berbagai macam amal ibadah yang diwajibkan, yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya tidak berhenti. Janganlah sampai kita mengira bahwa amal ibadah tertentu hanya ada pada bulan Ramadan saja, tidak ada di luar bulan Ramadan. Itu adalah suatu anggapan yang tidak benar. Walaupun bulan Ramadan telah berlalu, namun ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya tetap berlanjut di luar bulan Ramadan. Karena seorang mukmin, dia beribadah tidak pada musim-musim tertentu, tetapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sepanjang kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabb engkau hingga datang kepada engkau al-yaqin. Al-yaqin, kata para ulama, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut maknanya adalah al-maut, yaitu kematian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan perintah bagi kita semua agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kehidupan kita ini, tidak pada musim-musim tertentu, tidak sampai usia-usia tertentu, tidak, tetapi sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Itu adalah masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus kita kerjakan sepanjang hayat di kandung badan kita, tidak sampai usia-usia tertentu saja, tidak sampai masa-masa tertentu saja, tidak pada waktu-waktu tertentu saja kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu" ila akhiril hadis.
kalau seandainya manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Berarti selama kita hidup di atas dunia ini, maka itu adalah masa kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita menjadi orang yang ibadahnya musiman. Ketika orang sedang bergiat melaksanakan ibadah, ketika masyarakat sedang giat melaksanakan ibadah, kita juga ikut. Tetapi ketika masyarakat tidak giat melaksanakan suatu ibadah, kita juga tidak ikut. Seorang muslim mesti menegaskan ke dalam dirinya bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada ibadah yang sifatnya tahunan. Seperti misalnya melaksanakan ibadah haji, dikerjakan sekali dalam setahun oleh yang mampu. Begitu juga dengan puasa Ramadan, dikerjakan sekali dalam setahun. Begitu juga dengan zakat, dikerjakan sekali dalam setahun, diwajibkan sekali dalam setahun. Ada ibadah yang dikerjakan berupa mingguan, seperti mengerjakan salat Jumat yang sekarang sedang kita kerjakan. Dan ada ibadah yang kita kerjakan setiap hari, yaitu melaksanakan salat 5 waktu misalnya. Ini menunjukkan bahwa kita semua diperintahkan oleh Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa mengerjakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ibadah tersebut, ada ibadah-ibadah yang wajib kita kerjakan, seperti melaksanakan salat 5 waktu, seperti mengerjakan puasa Ramadan, seperti berhaji bagi orang yang sudah sanggup, seperti mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Tetapi ada selain itu ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang disebut oleh ulama sebagai mukammilat, sebagai mutammimat, sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan. Barangkali di dalam ibadah yang wajib kita kerjakan tersebut terdapat kekurangan di sana sini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hadiah berupa ibadah-ibadah sunnah. Untuk apa tujuannya? Kata ulama, di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib, yang pasti kita semua menyadari ada kekurangan di dalam ibadah-ibadah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun bulan Ramadan telah berlalu, jangan sampai ibadah kita berkurang, bahkan berkurang secara drastis. Ini harus kita jaga sebaik-baiknya ibadah kita ini. Jangan sampai kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita semua bergiat melaksanakan ibadah puasa. Bukan berarti puasa hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita semua untuk melaksanakan berbagai bentuk ibadah puasa. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk berpuasa pada yang disebut dengan al-ayyamul bid, hari-hari terang, yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulan Hijriah. Disebut dengan puasa al-ayyamul bid, hari-hari terang, karena saat itu bulan sedang bersinar dengan terangnya di langit. Ini adalah waktu untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, salasatun min kulli syahrin, berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan puasa Ramadan menuju puasa Ramadan yang berikutnya. Wa hadza siyamud dahr, dan ini merupakan puasa setahun. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang dimaksud dengan puasa 3 hari dalam hadis ini adalah berpuasa pada hari-hari yang terang tersebut, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Kemudian puasa Ramadan menuju puasa Ramadan yang berikutnya. Ini ganjarannya luar biasa. Ini sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 wasiat, yaitu melaksanakan salat duha, kemudian tidak tidur sebelum melaksanakan salat witir, dan wasiat Rasulullah SAW yang ketiga kepada Abu Hurairah adalah untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Memberikan 3 wasiat penting kepadaku, kata beliau. Di antaranya apa? Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin,
yaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita bentuk-bentuk puasa yang lain. Misalnya puasa pada bulan Muharram, puasa pada sebagian besar bulan Sya'ban, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal itsnaini wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha untuk berpuasa pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Dalam riwayat yang lain disebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah tabaraka wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Saya suka ketika amal saya diperlihatkan saya sedang berpuasa saat itu. Oleh sebab itu, di antara anjurannya adalah kita juga berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Memang tidak diwajibkan, tetapi ini merupakan ibadah yang sunnah. Seorang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha melaksanakan al-wajibat, ibadah-ibadah yang wajib, tetapi dia juga berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk melaksanakan solat malam yang kita sebut dengan tarawih. Apakah solat malam berhenti dengan habisnya bulan Ramadan? Naam, solat malam secara berjamaah memang hanya ada di bulan Ramadan yang kita sebut dengan solat tarawih. Tetapi bukan berarti solat malam berhenti dengan berhentinya Ramadan, habis dengan habisnya bulan Ramadan. Tidak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri kita sebagai hamba Allah yang beriman adalah berusaha untuk tetap mengerjakan salat malam, qiyamul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melaksanakan salat malam ini di beberapa tempat di dalam kitabnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur di ujung malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa, mereka sedikit tidurnya pada waktu malam. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka, artinya mereka tidak tidur, jauh dari tempat tidur mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutan dan teladan kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menjaga salat malam sampai bengkak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli hatta tarima qadamahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam hari hingga bengkak kaki beliau. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu sungguh melaksanakan salat? Kata beliau, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak layak dan tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Lalu di antara bentuk dari syukur atas nikmat tersebut adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah, di antaranya adalah salat malam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah untuk pertama kalinya pada saat hijrah, apa pesan pertama yang beliau sampaikan kepada para penduduk Madinah, Al-Ansar, dan juga kepada kaum muhajirin yang ikut hijrah kepada Rasulullah SAW? Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dia mendengar pesan Rasulullah SAW. Yang pertama beliau sampaikan di saat beliau sampai di Madinah, kata Rasulullah SAW, Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afshus salam, sebarkanlah oleh kalian salam, berikanlah oleh kalian salam kepada yang kalian kenal ataupun yang tidak kalian kenal. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa at'imut ta'am, berikanlah oleh kalian makanan. Memberikan sedekah berupa makanan merupakan ibadah yang sangat agung, pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Allah puji orang yang senantiasa membiasakan dirinya bersedekah makanan. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Kemudian apalagi pesan Rasulullah SAW, wasilul arham, sambunglah tali kekerabatan kalian.
Kemudian kata Rasulullah, wasallul laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian pada malam hari sedangkan orang lain sedang tidur. Kemudian apa ganjarannya? Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sukacita. Ini pesan Rasulullah SAW yang pertama kali beliau sampaikan saat bertemu dengan penduduk Al-Ansar dan orang-orang Al-Muhajirin di kota Madinah. Di antaranya adalah kerjakanlah solat malam. Oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun 2 rakaat, jangan sampai kita meninggalkan solat malam ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan mengerjakan solat malam ini. Kata beliau, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Hina yawqas sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah SWT turun. Tetapi yang jelas Allah turunnya tidak sama dengan turunnya manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Kita imani bahwa Allah turun ke langit dunia. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku saat ini, saat malam terakhir, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Saat ujung malam itu adalah saat yang paling utama. Jangan kita biarkan lewat begitu saja. Jangan kita biarkan pergi begitu saja. Saat sepertiga terakhir dari malam, mari kita bangun, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan di akhirat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, kelapangan rezeki dan sebagainya. Mohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mohon kepada Allah surga. Jangan dibiarkan begitu saja malam ini berlalu. Jangan kita menyangka bahwa salat malam itu hanya ada pada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran, ainal Qur'anu fi ghairi Ramadan? Di mana Al-Quran setelah selesainya bulan Ramadan? Apakah kita masih melanjutkan kebiasaan tilawah kita? Apakah kita masih berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk memberikan sedekah kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, kepada fakir miskin, kepada al-aitam. Apakah kita masih melakukan ibadah tersebut? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah itu ada tanda-tanda diterimanya dan ada tanda-tanda ditolaknya ibadah seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika keadaan seseorang setelah bulan Ramadan ini sama dengan keadaannya di bulan Ramadan, bahkan lebih baik, dia tetap istiqamah di atas ketaatan dan amal soleh. Dia tetap istiqamah menjalankan perintah Allah SWT, perintah Rasulullah SAW. Dia senantiasa menjalankan semua yang diperintah oleh Allah, menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah. Dia mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, baik perangainya, baik muamalahnya. Ini menandakan ibadah yang dikerjakannya selama bulan Ramadan insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang yang di luar bulan Ramadan ini, setelah Ramadan berlalu dari hadapannya, keadaannya sama buruknya dengan sebelum Ramadan, keadaannya sama parahnya dengan sebelum bulan Ramadan, banyak maksiat yang dilakukannya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang Allah dia kerjakan, apa yang disuruh Allah dia tinggalkan. Tidak mengerjakan solat 5 waktu, tidak mengerjakan solat berjamaah, tidak bermuamalah dengan kaum muslimin dengan muamalah yang baik. Meskipun dia beribadah pada bulan Ramadan, tetapi ini menandakan bahwasanya ibadah yang dilakukannya itu adalah sia-sia, karena Ramadan tidak membawa berkah, tidak membawa manfaat baginya. Oleh sebab itu kita semua perlu memeriksa diri kita. Perlu memeriksa diri kita, apakah ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kita begitu bergembira melihat kaum muslimin yang dengan senang hati datang berlomba-lomba ke masjid. Apakah setelah Ramadan berlalu masjid tetap penuh? Apakah setelah bulan Ramadan masjid tetap ramai dengan kaum muslimin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
kita sangat disayangkan ketika orang-orang yang tinggal di depan masjid sekalipun, di sekeliling masjid sekalipun, di bulan Ramadan begitu rajin datang ke masjid, tetapi setelah berlalu bulan Ramadan seolah-olah tidak kenal lagi dengan masjid. Apakah Tuhan yang kita ibadahi pada bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan di luar bulan Ramadan? Tidak, Tuhannya Tuhan yang sama. Tetapi kenapa kita yang berubah? Kenapa kita berubah? Oleh sebab itu kita perlu memeriksa diri kita. Apakah ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berlalu bulan Ramadan ini, kita mesti mempertahankan mujahadah fil ibadah, kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kendor, jangan sampai loyo. Kalau sampai kendor semangat kita, disitulah setan memanfaatkan kita untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan telah menang terhadap perlawanannya kepada kita semua. Kita mesti mempertahankan semangat beribadah itu. Dan kita juga mesti ingatkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, untuk senantiasa mempertahankan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semangat beribadah pada bulan Ramadan. Jangan sampai turun, karena kalau turun makin mudah bagi setan untuk menyesatkan kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kita berusaha, walaupun rezeki kita tidak banyak, kita berusaha membantu orang-orang yang kekurangan di sekeliling kita, dari kalangan al-fuqara dan al-masakin, al-aitam. Apakah setelah berlalu bulan Ramadan ini kita masih memberikan perhatian kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka, atau kita sudah melupakan mereka? Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, uluran tangan, kasih sayang dari orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dermawan hanya pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita sulit untuk memberikan derma kita, bantuan kita, sedekah kita kepada orang-orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berpesan kepada para hadirin sekalian, pada bulan Syawal yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang disebut dengan saum situ ayyamin fi Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Dari seorang sahabat yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shama ad-dahra." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Kenapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan berpuasa Ramadan dianggap berpuasa setahun penuh? Kita mengetahui bahwasanya setiap kebaikan, ganjaran atau pahala paling kecil dari setiap kebaikan itu adalah 10. Jika orang melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, maka ganjaran yang akan dia dapatkan adalah 300. Itu adalah ganjaran yang terendah. Kemudian jika dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak 60. Dan 360 itu adalah jumlah hari dalam setahun. Maka ketika orang berpuasa Ramadan, lalu dia menyempurnakan, lalu dia mengikuti puasa Ramadan tersebut, melanjutkan puasa Ramadan tersebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Oleh sebab itu kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk melaksanakan puasa 6 Syawal ini. Jangan sampai lewat bulan Syawal tidak kita kerjakan puasa pada bulan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan secara sekaligus 6 hari ataupun secara terpisah-pisah. Boleh dikerjakan secara sekaligus ataupun secara terpisah-pisah. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki hutang puasa ada kewajiban untuk mengganti puasa. Mungkin selama Ramadan dia sakit, atau dia safar, atau bagi wanita dia mengalami menstruasi selama bulan Ramadan misalnya 7 hari. Maka sebelum dia mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia hendaknya mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkannya selama Ramadan itu terlebih dahulu.
Sebab prinsipnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang wajib lebih diutamakan daripada ibadah yang sunnah. Puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib, dan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah ibadah yang sunnah. Sebelum kita mengerjakan yang sunnah, kita diperintahkan terlebih dahulu mengerjakan yang wajib. Maka bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan, dia sengaja berbuka pada bulan Ramadan dengan adanya uzur, maka dia hendaknya mengganti hari-hari yang ditinggalkannya terlebih dahulu pada bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena para ulama mengatakan bahwa keutamaan berpuasa Ramadan dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu berpuasa 1 tahun, itu diperoleh oleh orang yang berpuasa penuh sebulan Ramadan dan dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian para ulama juga menjelaskan apa rahasianya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah setiap orang yang berpuasa pasti dia meyakini ada kekurangan pada puasanya. Mungkin dia melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan selama dia melakukan ibadah puasa. Bagaimana cara melengkapinya? Di antaranya adalah dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa di antara kita yang yakin 100% bahwa ibadah puasa saya sempurna? Pasti ada kekurangannya. Siapa yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika berpuasa? Mungkin ucapannya ucapan yang kasar, ucapan yang kotor. Mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat pahala puasanya berkurang. Cara melengkapinya adalah dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sama dengan salat sunnah rawatib ba'diyah, yang di antara tujuannya adalah untuk melengkapi salat wajib yang kita kerjakan. Kemudian hikmah lain dari puasa Syawal ini adalah untuk menguji siapa yang benar-benar teguh mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang beribadah hanya sebatas musiman saja. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahwa di antara tanda diterimanya ibadah seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia mudah mengerjakan ketaatan setelah dia melakukan suatu ketaatan. Mudah baginya melaksanakan solat setelah melaksanakan solat. Mudah baginya melaksanakan puasa setelah melaksanakan puasa. Oleh sebab itu kita hendaknya melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.